Santapan Harian Sabtu 21 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-10, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Betapa kami mencintai firman-Mu ya Allah, dan di saat ini, di dalam keteduhan bersama-Mu, kami akan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Ibrani 10 ayat 1-10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang, dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Sebab jika hal itu mungkin, bukankah orang tidak mempersembahkan kurban lagi? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru dengan kurban-kurban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang, seperti tertulis dalam gulungan kitab tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah." Di atas ia berkata, "Kurban dan persembahan, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sahabat Santapan Harian, Kitab Ibrani menyandingkan ketidakefektifan sistem kurban perjanjian lama dengan kurban Kristus yang tuntas dan sempurna. Kurban perjanjian lama perlu terus diulang karena hakikat keterbatasan manusia yang perlu terus diingatkan akan dosanya. Kurban perjanjian lama mengingatkan manusia kepada keberadaannya, namun tidak dapat membawa manusia berdamai dengan Allah. Sementara itu, kurban Kristus bersifat tunggal dan sempurna, serta mampu mencapai penebusan dosa secara lengkap dan permanen. Inilah penggenapan kehendak Allah yang menandai penetapan perjanjian baru. Melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan transformasi internal dan pengampunan sempurna. Mereka yang percaya kepada karya dan anugerah Kristus akan mengalami pengampunan dosa dan pemulihan hubungan secara permanen dengan Allah yang dimateraikan melalui kesaksian Roh Kudus dalam hati kita. Maka setiap kali kita merayakan Natal dan Paskah, kita diingatkan kepada dua hal, yaitu kepedulian Allah yang hendak menyelesaikan dosa dan tindakan Allah yang membawa manusia kembali kepada relasi dengan Allah sebagaimana maksud penciptaan manusia. Kurban Kristus memberi kita kehidupan yang ditandai
dengan keyakinan bahwa dosa-dosa kita telah sepenuhnya diampuni. Kebenaran ini memberi kita pola pikir dan pola hidup yang baru, yang diarahkan hanya bagi kemuliaan Allah. Yesus telah memberikan pengorbanan yang sempurna. Hal ini membuat kita meyakini dengan sungguh pengampunan dan kasih karunia Allah. Dengan demikian, kita tidak lagi hidup dalam dosa, sebab kita telah dikuduskan melalui kurban Kristus. Bersyukurlah, karena kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan meninggalkan pola hidup lama yang penuh akan dosa. Kristus sudah menggenapi kehendak Allah, meniadakan kurban-kurban yang tidak berdaya guna, dan memberi orang percaya jaminan hubungan baru dan kekal dengan Allah yang mengasihi kita. Adakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami menjalani hidup yang kudus dengan bersandar pada kasih karunia-Mu dan bukan pada usaha kami sendiri. Di dalam kasih dan cinta-Mu yang besar, ya Kristus, kami memohon. Amin.